فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. ثم ikhwan fillah wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat, hafizakumullah jami'an. Kita masuk pada pertemuan berikutnya dari kitab Hajrul Mubtadi', kajian rutinitas kita di Masjid Jabal setiap harinya selepas salat maghrib menjelang datangnya waktu salat isya. Sebuah karya tulis milik Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dari awal pembahasan beliau menyebutkan bahwa Hajrul Mubtadi' masuk dalam bab akidah, pembahasan akidah pada pokok pembahasan wala dan bara. Kita masih berada pada bab yang kedua, pembahasan yang kedua tentang macam-macam hajar atau macam-macam boikot. Tadi kita baca macam yang pertama di antara 3 jenis atau macam boikot, hajarul diyanah, hajar menurut agama, dan ini adalah memenuhi kepentingan atau hak Allah. Yang terbagi menjadi 2, hajarul tark, hajar meninggalkan kejelekan serta pelaku kejelekan, hajarul ta'zir, hajar memberikan hukuman, khususnya kepada orang-orang yang durjana, pelaku dosa dari kalangan mubtadi'ah. Kita akan baca jenis hajar yang berikutnya, hajar yang kedua. Kata penulis Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, as-tsani, jenis hajar yang kedua. Hajar yang pertama diyanah, hak Allah, kali ini hajar yang kedua. Al-hajru listislahi amrin dunyawi, hajar untuk memperbaiki urusan dunia. Pada pertama urusan agama, kalau ini urusan dunia. Namun meskipun pada perkara dunia hendaknya tetap dengan koridor syar'i. Ay al-hajru li haqqil 'abdi, boikot untuk kepentingan hamba. Jadi ini kita tidak ada keterkaitan dengan penyelesaian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab akidah atau manhaj atau tauhid, namanya pada dalam kepentingan hamba. Dengan ketentuan tadi bahwasanya ini pada perkara dunia. Kata penulis, wa fihi ja'at ahaditsul hajri bimaduna salasi layalin. Di dalam pembahasan ini, dalam jenis yang kedua dari hajar, datang hadis-hadis tentang menghajar kurang dari 3 hari, kurang dari 3 malam. Artinya hajar ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala paling maksimalnya 3 hari, jangan lebih dari 3 hari. Hari keempat harus selesaikan urusan hajarnya.
baik itu meninggalkan, menghajar, memboikot karena tidak ingin berbicara, hari keempat harus berbicara. Paling tidak menanyakan kabar, memberikan salam. Kalau yang tadi 3 hari dijauhi, kali ini hari yang keempat didekati, dan semisalnya. Kata beliau, datang hadis-hadisnya yang mendukung akan hajar jenis yang kedua ini. Rawahu jama'atun minas sahabati radhiyallahu anhum bi asanid fi sahihaini wa ghairiha wa jami'uha tufidu anna syar'a lam yurakhisu bi hadha an-naw'i min al-hajri bainal muslimina illa bima duna thalathi layalin. Kata beliau di atas bahwasanya beberapa sahabat meriwayatkannya, semoga Allah meridai mereka, meriwayatkan hadis-hadisnya dengan sanad-sanad di dalam Sahihain atau selain keduanya, Bukhari, Muslim, atau selain Bukhari dan selain Muslim, yang keseluruhannya memberikan pelajaran bahwasanya syariat tidak mengizinkan untuk menerapkan hajar jenis ini di kalangan kaum muslimin kecuali kurang dari 3 hari saja. Jangan lebih dari 3 hari. Mendiamkan saudara kita. Nah, kurang dari 3 hari. Ini pada hak pribadi. Akan datang nanti keterangan maksudnya apabila pada hak Allah lebih daripada itu boleh. Sampai dia kembali kepada kesalahan, kekeliruan. Kama lam yurakhis fi ihdadi ghairi zaujati aktsara min thalathin. Sebagaimana juga dalil-dalil datang tidak mengizinkan untuk seorang istri yang ditinggal mati suaminya untuk berduka lebih dari 3 hari. Nah, selain dari istri, kalau istri masih ada masa berduka selama meninggal suami 40 hari. Selain daripada istri, yang anggota keluarga yang lainnya hanya batasan 3 hari untuk berduka. Datang dalilnya ke semuanya, baik itu yang berkaitan dengan menghajar saudara kita muslim atau anggota keluarga yang tinggal mati. Tidak boleh juga lebih daripada 3 hari. Selain istri, apabila suaminya meninggal, hendaknya dia berduka selama 40 hari 40 malam. Dan 4 ashhurin wa ashra, maksudnya 4 bulan. Yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra. Nah, ini hajar yang kedua. Hajar dalam perkara dunia. Kita lanjutkan kata beliau, wa minal hajri huna, termasuk dari hajar di sini hajar dalam bab ini juga dengan perkara duniawi pada kepentingan seorang hamba, kepentingan kita dari pihak yang menghajar. Hajrul walidi li waladihi wa zawji li zawjati. Waqad hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu syahran. Apa itu? Untuk apa? Kata beliau dari hajar jenis ini juga hajar orang tua kepada anaknya. Ini orang tua boleh menghajar anaknya. Suami boleh menghajar istrinya, memboikot. Dulu dalam contoh berupa dalil waqad hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu syahran.
Dan Nabi SAW beliau pernah menghajar, memboikot istri beliau selama 1 bulan 29 hari yang datang dalam Sahih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila kalian khawatirkan dari istri kalian nusyud, pembangkangan, tidak taat dan tidak patuh, nasihatilah mereka, tegur dengan lisan. Apabila tidak mengindahkan teguran dengan lisan, wahjuruhunna fil madaji', memboikot, yang kita istilahkan dengan pisah ranjang. Kalau tidak lagi, wadribuhun, boleh sampai pada tahapan memukul. Pemukulan boleh dari suami kepada istri. Surat An-Nisa menerangkan akan hal tersebut. Ya, dalam Al-Quran beliau sebutkan kepada kita di sini, dan dalilnya adalah dari Al-Quran bahwasanya boleh sang suami menghajar istrinya, sebagaimana juga orang tua menghajar atau memboikot anaknya. Contoh lain juga, Nabi SAW pernah menghajar istri-istri beliau selama kurun waktu 1 bulan namanya. Kita boleh berikutnya bawakan dalil. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunajashu wa la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Hadis ini sahih. Beliau membawakan dalil berupa pengizinan untuk memboikot saudara muslim tidak lebih dari 3 hari. Dari Anas, semoga Allah meridainya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanajashu wa la tabaghadu, jangan saling membenci, jangan saling memusuhi, najis kecurangan dalam perniagaan. Wa la tahasadu, jangan saling menghasad, mengiming-imingi kebaikan yang ada pada saudara kita hilang dan pindah ke tangan kita. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, saling berbuang muka ketika ada puasa, saling bermuka asam. Bahkan kata beliau, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, saling bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, menjalin ikatan persaudaraan. Nanti hal-hal yang disebutkan di atas ada sekitar 4 hal: an-najs, tabaghud, al-hasad, tadabur. Kesemuanya adalah hasad, dengki, iri, saling membelakangi, saling benci, saling curang, mengkhianati. Kesemuanya menggugurkan nilai-nilai persaudaraan. Lanjut beliau, kata Nabi SAW, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. 3 hari 3 malam. Artinya Nabi SAW memberikan izin untuk memboikot saudaranya muslim 3 hari, tidak lebih daripada itu. Hari keempat hendaknya diselesaikan yang namanya pemboikotannya. Kalau tadinya menjauh, hendaknya mendekat. Tidak diajak berbicara, hari keempat diajak berbicara, dan seterusnya. Dan kita tegaskan lagi bahwasanya jenis boikot ini adalah boikot berkaitan dengan 6 pribadi, dan boleh. Hanya saja aturan mainnya jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari, barakallahu fikum jami'an, berdasarkan hadis ini diterjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka menyelisihi dalil. Menyelisihi hadis Nabi SAW adalah kemaksiatan. Dan hukumnya haram. Mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari untuk alasan pribadi tidak boleh.
Berikutnya kata penulis, wa ba'da an bayyana al-Khattabi rahimahullahu taala anna ma wara'a as-salati 'ala al-man'. Qala fa amma hujranul walidi waladahu waz-zawji zawjat waz-zawji li zawjihi wa man kana fi ma'nahuma fala yudayyiq aktsar min salasin waqad hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu syahran. Intaha. Setelah Imam Al-Khattabi, semoga Allah merahmatinya, menerangkan bahwa lebih daripada 3 hari hukumnya terlarang. Memboikot ini hanya batasan 3 hari. Hari keempat, mengangkat boikotnya diselesaikan, namanya pemboikotan. Arti lebih dari 3 hari tidak boleh. Kata beliau, adapun hajar orang tua kepada anaknya atau suami kepada istrinya dan yang semakna dengan keduanya, yang di bawah tanggungan mereka. Misalnya anak ini sudah tidak punya orang tua tapi dia memiliki paman. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi paman. Dalam hal ini paman menduduki kedudukan orang tua. Nah, boleh. Atau mungkin karena tidak ada orang tua, bapak, ibu, yang ada kakak tua, kakak 6 sulung, dan adik bungsu misalnya, pun kakak tersebut menduduki kedudukan orang tua. Boleh dalam hal ini. Demikian juga dalam hal mendidik seperti guru kepada muridnya. Hal ini sama. Maka la yudayyiq aktsar min salat. Jangan melebihi 3 hari. Atau tidak dipersempit lebih daripada 3 hari. Artinya boleh lebih daripada 3 hari. Boikot. Sampai dia kembali kepada apa yang diinginkan oleh si boikot tersebut, yang memboikot tersebut. Berbuahkan contoh, Rasulullah SAW beliau pernah memboikot istri-istri beliau selama 1 bulan. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih. Kisahnya bahwasanya Nabi SAW meninggalkan istri beliau selama 1 bulan penuh, 29 hari. Kemudian muncul opini bahwasanya Nabi SAW menceraikan istri beliau. Beliau mengatakan tidaklah. Beliau hanya mengilah. Karena persekongkolan yang terjadi di antara mereka membuat sempit dada Nabi SAW. Akhirnya beliau menempuh jalan ilah, boikot mereka seluruhnya selama sebulan penuh. Dan ilah sendiri masih memiliki batasan waktu sampai 46 hari. Atau 4 bulan maksud kami. Lebih daripada itu dia harus menentukan. Wa hadha naw' min al-hajri min mabahithir riqaqi wal adab. Dan jenis hajar ini masuk dalam pembahasan ar-riqaq. Dibahas dalam pembahasan riqaq, melembutkan hati. Demikian juga dalam bab etika pergaulan. Bagaimana cara mempergauli saudara semuslim, saudara seiman, saudara seislam. Demikian juga dalam bab adab, bagaimana mempergauli istri atau orang tua kepada anaknya. Dan bukan dalam permasalahan akidah. Jenis boikot yang kedua, boikot pada hak pribadi, kepentingan pribadi, bukan dalam pembahasan akidah. Makanya beliau hanya sekedar menyebutkan, jadi bukan itu inti dari penulisan buku ini. Inti penulisan buku ini terdapat pada jenis boikot yang pertama, diana, yang boikot dengan alasan agama, yakni khususnya pada menghajar ahlul bidah. An-naw' ats-tsalits, jenis yang ketiga, al-hajru qada'an. Akan datang nanti. Ini bab ta'zir, bab hukuman dari seorang pemimpin, dari seorang khalifah kepada rakyatnya. Wa huwa min al-uqubat at-ta'ziziyah lil mu'tadin. Ta'ziriyah. Ta'ziriyah, kalau ketik di sini. Wa huwa min al-uqubat at-ta'ziriyah, kira
ta'zir artinya adalah menghukum, memberikan balasan ganjaran. Wa hadha yabhathuhu lil mu'tadin, bagi orang-orang yang melakukan melampaui batas dalam hal al-mujrimun, yang merampas hak kaum muslimin, karena dihajar. Dan ini kembali kepada al-umara, kepada al-hukam. Ini kembali kepada para pemimpin. Mereka yang menghukumi bagaimana bentuk menghajarnya. Tadi penjara, tadi asingkan. Nah, wa hadha yabhasul fuqaha fi bab at-ta'zir, dan pembahasan ini dibahas oleh para fuqaha dalam pembahasan hukuman, menghukum pelaku kriminalitas. Dengan demikian telah kita selesaikan bab yang kedua ini. Barakallahu fikum jami'an. Yang kesimpulannya bahwasanya apa yang bermaksud dalam hajarul mubtadi kembali pada jenis yang pertama, hajar secara dianah, agama. Dan itu pembahasan dari awal sampai akhir buku ini yang beliau ingin jelaskan kepada umat dalam tulisan ini. Maksudnya menghajar ahlul bid'ah bagian daripada agama, kembali kepada kepentingan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar kepentingan pribadi. Dengan aturan main di dalamnya akan kita baca lagi aturan main setelah bab ini. Nah, kita masuk bab yang berikutnya. Al-mabhasus tsalits, syurutul hajri. Pembahasan yang ketiga. Syarat-syarat memboikot. Nah, syarat-syarat memboikot. Hajar sebagaimana ibadah yang lainnya memiliki syarat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah yang ikhlas. Sebagaimana ibadah yang lainnya dalam syariat Islam memiliki syarat-syarat, demikian juga ibadah yang satu ini. Telah terdahulu penjelasan bahwa hajar bagian daripada ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah secara umum butuh di dalamnya syarat-syarat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam ibadah menghajar. Kata penulis, al-hajru syar'i lil fujari minal mubtadi'in wal fusaki ibadatun. Wal ibadatu la budda min tawaffuri ruknaiha. Hajar menurut syariat yang diterapkan kepada para pelaku durjana dari kalangan mubtadi'ah, ahlul bidah, al-fusak, para pelaku kefasikan, pelaku kemaksiatan, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama berikutnya, dan ibadah harus terpenuhi di dalamnya dua rukun. Ibadah memiliki dua rukun. Al-awwal al-ikhlas wa huwa mizanul a'mali fi batiniha. Yang pertama adalah ikhlas. Dan ini merupakan tolak ukur, timbangan amalan secara batin. Asal yang kedua al-mutaba'ah wa huwa mizanul a'mali fi dhahiriha. Yang kedua adalah mutaba'ah, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mempraktikkan tentang hajar. Dan ini merupakan tolak ukur timbangan amalan secara zahir. Nah, dua hal ini hendaknya adalah menghajar sebagaimana ada pada ibadah-ibadah yang lainnya, karena merupakan syarat diterima ibadah, ikhlas dan mutaba'ah. Artinya hajar ketika tidak ikhlas
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mutaba'ah. Tidak ikhlas karena hanya kepentingan diri pribadi. Hanya kepentingan kelompok atau komunitas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ikhlas. Demikian juga mutaba'ah. Ketika luput dalam boikot tersebut, mutaba'ah meskipun dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia penuhi adalah kepentingan Allah, namun ketika aturan main ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanggar dalam hal tidak mutaba'ah, tidak akan diterima hajar tersebut. Tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ibadah yang diterima, bahkan ibadah tersebut tertolak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Kata beliau, barang siapa yang mengada-ada dalam perkara kami ini yang bukan bagian darinya, dalam agama kami, namun bukan bagian daripada agama, maka dia tertolak. Fala budda min an yakuna al-hajru khalisan sawaban. Oleh karena itu harus yang namanya hajar terpenuhi dua syarat ini. Ikhlas serta tepat. Ikhlas lillahi ta'ala, tepat sesuai dengan aturan lain yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam memboikot. Fal hajru li hawan nafs yanqudul ikhlas. Hajar hanya untuk memenuhi kepentingan hawa nafsu, hanya memenuhi kepentingan pribadi. Nah, hanya karena bertikai dalam satu permasalahan. Kemudian diterapkan ternyata lebih daripada 3 hari. Nah, kata beliau di sini, yang kudul ikhlas, dia menggugurkan ikhlas. Tidak ikhlas namanya. Karena bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan pribadi. Demikian juga sekian banyak ahlul bid'ah. Ketika ahlul bid'ah tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan dia, dia memboikot. Tapi ketika dia adalah relasi bisnis, dengan nampak jelas dia adalah ahlul bid'ah, karena relasi bisnis memiliki kepentingan pribadi, dia tidak memboikot. Akhirnya datang ketemu, memberikan salam, tersenyum, bersenda gurau, bercanda, dan seterusnya. Tidak diterapkan boikot. Artinya ini tidak ikhlas. Karena sebagian yang lain dia boikot, sebagian yang ini tidak. Tidak terpenuhi dalam syarat ikhlas. Wal hajru ala khilafil amri yang kudur mutaba'ah. Itu juga boikot. Tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Perkara Rasulullah SAW yang ini menggugurkan al-mutaba'ah. Tidak mutaba'ah. Nanti kita bacakan hadisnya di depan. Kata Nabi SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami ini, dalam agama kami ini, sesuatu yang bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak. Al-Imam Fudail bin Iyad pernah membacakan ayat dari surat Tabarok Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Beliau mengatakan, ahsanul amal akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuhu wa aswabuh. Amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Akhlas yang paling ikhlas, aswabu yang paling tepat, itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ditanyakan kepada beliau, "Ya Aba Ali, ma akhlasu syai' wa aswabu, wahai Abu Ali, bagaimana keterangan tentang amalan itu paling ikhlas dan paling tepat?" Beliau berikan keterangan bahwasanya apabila amalan tersebut ikhlas tapi tidak mutaba'ah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amalan tersebut apabila mencocoki sunnah Rasulullah SAW tapi tidak ikhlas di dalamnya, maka amalan juga tersebut tertolak. Bukan ahsan. Tidak dikatakan ahsanu amala. Wallahu a'lam. Beliau tutup bab ini yang berkata beliau, wallahu a'lam. Nah, kesimpulan dari judul bab ini tentang syurutul hajri, syarat-syarat memboikot. Bahwasanya boikot adalah diantara sekian banyak ibadah yang mana ibadah butuh terpenuhi di dalamnya syarat-syarat diterimanya ibadah. Di antara adalah ikhlas dan mutaba'ah.
Ikhlas artinya hendaknya pada kepentingan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepentingan hawa nafsu pribadi kita. Mutabah artinya sesuai dengan aturan main yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan aturan main dari kita. Kita baca bab berikutnya. Atau sebelumnya. Beberapa pembahasan telah kita baca sampai halaman ini terakhir 13, 12. Kita akan sedikit mudzakkar agar pelajaran tidak terlewat begitu saja. Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi sering menyebutkan dalam majelis beliau, hayatul ilmi mudzakaratuh. Hidupnya ilmu itu dengan meroja, mudakar, evaluasi, mengulang-ulang. Kita mulai dari akhuna Abu Urwah. Ada beberapa pihak yang disyariatkan boleh untuk memboikot mereka. 3 apa saja? Kafir dan musyrik, terus ahlul bid'ah. 3 pihak ini yang boleh untuk menghajar atau memboikot mereka. Akhun Abu Zaki, beliau sang penulis menyebutkan kepada kita tentang 3 jenis atau 3 macam memboikot. Apa saja 3 jenis atau 3 macam tersebut? Pertama, memboikot jenis yang pertama. Apa namanya? Pada kepentingan siapa? Hajrud diyanah. Ini kepentingan siapa? Kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Abu Fikih, hajar jenis yang kedua. Hajar jenis yang kedua, hajar apa namanya? Pada kepentingan siapa? Kepentingan hajar dalam permasalahan dunia. Ini kembali kepada kepentingan pribadi. Permasalahan dunia pada kepentingan pribadi. Abu Qanita, kemudian jenis yang ketiga, hajar jenis yang ketiga, hajar seperti apa? Hajar jenis yang ketiga, hajar jenis yang ketiga adalah hajar siapa yang menghajar, siapa yang dihajar. Jenis yang ketiga, akhuna Hudzaifah, hajar jenis yang ketiga. Hajar apa namanya? Kalau yang pertama hajar diyanah pada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Hajar yang kedua perkara dunia untuk kepentingan pribadi. Hajar jenis yang ketiga adalah hajar siapa yang bisa yang lain, hajar hukuman, dan ini dari pemimpin kepada rakyatnya. Akhuna Mukbil, ibadah. Hajar adalah termasuk ibadah. Sebagaimana ibadah butuh terpenuhi 2 syarat di dalamnya, demikian juga hajar. Apa syarat-syarat dari hajar? Apa itu? Ikhlas. Yang kedua,
mutaba'ah, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan baca berikutnya. Kata penulis Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala, al-mabhatsur rabi', pembahasan yang keempat, sifatul hajarin. Sifat-sifat memboikot. Tata laksana dari memboikot. Pada momen-momen apa saja boikot itu diterapkan. Sebenarnya apa yang boleh disebutkan kepada kita akan baca nantinya. Laisa 'alal hasad. Bukan ini saja, wa illa ini merupakan bagian daripada sekian banyak momen-momen menhajar atau memboikot. Kita akan baca apa yang boleh dibawakan. Al-aslu fil hajri huwa al-i'rad bil kulliyati 'anil mubtadi' wal bara'atu minhu. Hukum asal dalam memboikot adalah berpaling secara totalitas dari pelaku kebid'ahan serta berlepas diri dari mereka. Ini dia, boikot sekalipun berlepas diri. Jadi mana dari boikot? Mana dari hajar adalah al-i'rad, berpaling. Dan berpaling disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim diperuntukkan kepada orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Berpalinglah dari orang-orang yang jauh untuk mengingat kami dan yang tidak dia inginkan kecuali perkara dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling untuk mengingat kami, maka bagi dia kehidupan yang sempit dan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ini makna i'rad. Menghajar adalah meninggalkan. Hajar artinya adalah berpaling secara total. Artinya akan datang nanti penyebutan secara terperinci. Dari ahlul bid'ah serta berlepas diri dari mereka. Jadi barakallahu fikum jami'an, bukan cuma sekadar berlepas diri dari kebid'ahan, tapi kesempurnaan berlepas diri dari kebid'ahan, dia juga berlepas diri dari ahlul bid'ah itu sendiri. Jadi penerapan hajar yang salah ketika kita mengatakan bahwasanya aku membenci bid'ah tapi aku masih mau berkawan, bergandengan tangan dengan ahlul bid'ah, itu salah. Tidak sempurna pemboikotannya dia. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala tentang bara'ah dari Ibrahim alaihissalam beserta kaumnya kepada kesyirikan. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu, sungguh ada bagi kalian suri tauladan dari Ibrahim dan orang-orang bersama dia. Itu qalu liqaumihim, ketika mereka Ibrahim dan kaumnya, orang-orang bersama dia berkata kepada kaumnya, orang-orang melakukan kesyirikan, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi berlepas diri dari perbuatannya serta berlepas diri juga dari pelakunya. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim ketika dia berlepas diri, menjauh dari
pelaku kesyirikan serta kesyirikan mereka. Jadi kesempurnaan memboikot adalah meninggalkan, membenci kebidahannya serta meninggalkan pelaku kebidahan itu sendiri. Wa min mufradatihi, dan di antara hal-hal yang terperinci dalam memboikot ahlul bid'ah, secara terperinci akan datang beberapa poin di bawah ini. Al-awwal, yang pertama adalah adamu mujalasati, tidak duduk dengan mereka. Tidak duduk baik itu pada majelis umum ataupun majelis khusus pada perkara agama. Al-umum tidak duduk dengan mereka. Antara kita datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridah. Janganlah kalian duduk dengan pelaku pengekor hawa nafsu, karena duduk dengan mereka membuat sakit. Bukan sakit badan, tapi sakit hati. Fa inna mujalasatahum, duduk dengan mereka membuat sakit. Demikian juga ada yang penulis bawakan dalam bab yang sebelumnya atau dua bab sebelumnya, penyebutan ayat tentang hajar tark. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi am idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu. Ini dari sini. Janganlah kalian duduk. Fala taq'udu mahum. Jangan duduk bersama mereka sampai kapan? Hatta yakhudu fi haditsin, sampai mereka memperbincangkan perbincangan yang lain selain mengingkari ayat dan mengolok-olok ayat. Tidak duduk bersama mereka, tidak bermajelis bersama mereka. Dan ini sesuatu yang nampak jelas sekali dari menghajar. Menghajar, tidak duduk dengan mereka, tidak bermajelis dengan mereka. Asal yang kedua, al-ibtiad an mujawarati, menjauhkan diri untuk bertetangga dengan mereka. Perhatikan, bertetangga saja jangan. Ini termasuk memboikot. Kalau ada tetangga kita ahlul bid'ah, kalau kita yang punya kawasan di daerah tersebut, entah kita usir dia, atau kalau tidak punya, kita yang pindah, menjauh. Maka sebagai salah mengatakan bahwasanya li an ujawira al-qirata wa nasir ahabu ilayya min an ujawira ahlal ahwa. Aku bertetangga dengan kera dan babi lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan ahlul bid'ah, pengekor hawa nafsu. Dua binatang ini memiliki kejelekan dari sisi mengganggu kehidupan manusia. Babi najis, tidak boleh disentuh. Monyet mungkin dia sering mencuri, mengganggu dengan suaranya. Nah, hanya saja masih lebih ringan, gangguan mereka lebih ringan, karena yang mereka ganggu adalah urusan pribadi kita, dunia kita. Tapi kalau ahlul bid'ah, yang dia rusak agama, dia merusak hati. Kalau agama sudah rusak, seandainya pun seorang masih hidup, ibaratnya adalah bangkai yang berjalan, hidup tapi mati. Nah kalau agama yang hilang, harus dia mati. Jarak antara dia dengan neraka hanya kematian. Bukan begitu. Kalau hati seorang sudah mati, ibaratnya seperti hatinya orang kafir, hatinya orang munafik, hatinya ahlul bid'ah, ibaratnya seperti bangkai berjalan. Pembatas antara dia dan neraka kecuali kematian. Hanya yang membedakan yang membatasi antara dia dengan kematian, dengan neraka hanyalah kematian. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya dan ujawirul yahudi wan nasara habu ilai min an ujawir ahlul bid'ah. Aku bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani masih lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan ahlul bid'ah. Yang ini buruk dari sisi kesalahannya, kafir. Hanya saja kekafiran mereka nampak jelas, nyata, orang awam pun tahu bahwa mereka adalah kafir, musuh. Tapi kalau ahlul bid'ah, hanya segelintir orang saja mengetahuinya. Dia tampil dengan bentuk agamis. Nah, akhlaknya, ibadahnya, suluknya, makanya begitu banyak orang yang tertipu. Jangan sampai kita pun tertipu. Dikarenakan dia datang dengan bentuk potret-potret agama, hal-hal yang berkaitan dengan agama dia amalkan, mulai dari akhlak yang mulia, ibadah yang tekun,
Nah, sholat, puasa, dan seterusnya. Ya mungkin hari ini kita tidak tertipu, tapi kali berikutnya, apalagi bertetangga, menyebabkan bahwasanya akan sering ketemu, sering bertatap muka, sering berjumpa. Sedikit demi sedikit kita akan nilai bahwasanya ternyata orang ini tidak buruk, akhlaknya bagus. Nah, sedang tidak duduk dengan mereka, bahkan lebih daripada itu tidak bertetangga dengan mereka. Dengan tinggal di tengah hutan. Nah, yang penting selamat agama daripada bertetangga dengan ahli bidah. Asalis yang ketiga adalah tarku tauqirihi, tarku mukalamati. Dua poin ini boleh bawakan dalam satu. Nah, dua hal yang terkoneksi boleh bawakan dalam satu poin. Tidak mengagungkan mereka, tidak memuliakan, tidak mengajak bicara mereka, bahkan bicara pun tidak, jangan. Imam Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala datang kepada dia ahli bid'ah, ya Imam, uridu an ukallimak. Datang seorang ahli bid'ah berbicara kepada Imam Abu Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, wahai Imam, aku ingin berbicara kepada engkau. Aku ingin berbicara kepada engkau. Dia terdiam. Mungkin orang ini tahu bahwasanya dia enggak, akhirnya mengatakan, ya Imam, kalimah. Wahai Imam, hanya satu kalimat yang akan kusebutkan kepada engkau, satu kata. Imam Abu Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani memberikan jawaban, wala nisfu kalimah. Aku tidak mau mendengar bahkan setengah dari kata. Tidak mau mendengar. Setengah pun tidak mau. Jangankan satu kalimat secara sempurna, satu kata, setengah kata pun tidak mau. Artinya jangan mengajak bicara mereka. Bahkan sebagian juga mereka mengajarkan kepada datang dari salaf, sebagian mereka ketika melintas di tengah jalannya majelis ahlul bid'ah, seseorang tengah berbicara di antara mereka, dia katakan kepada anaknya, wahai ananda, tutup telinga engkau, sumbat, jangan mendengar perkataan mereka. Nah, sampai seperti itu, jangan mendengar. Sebagai mereka mengatakan bahwa, nah bisa jadi mereka sampaikan adalah ayat, bisa jadi mereka sampaikan adalah hadis. Oh, dijawab oleh sebagian salah bahwasanya iya, aku nggak pungkir bahwasanya mereka sampaikan adalah ayat, yang mereka sampaikan adalah hadis, tapi jangan sampai mereka memelintir ayat tersebut, merubah satu kata, satu huruf, satu harokat dari hadis. Nah, akhirnya tertancap dalam benakku, akhirnya tidak bisa lepas, tidak bisa keluar. Makanya jangan pernah untuk duduk dengan mereka. Apalagi sampai mengajak mereka berdebat, wallahi jangan. Jangan yakin bahwasanya engkau menang, bisa jadi engkau yang kalah, engkau bisa mengikuti mereka. Tidak juga memuliakan mereka. Walaupun yang ketiga ini, mari kita bacakan asar dari Imam Fudail bin Iyad, man waqqar atau man azzama sahib bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang memuliakan pelaku kebid'ahan, berarti dia telah tolong-menolong dalam menghancurkan agama Islam. Ar-Rabi yang keempat, tarkus salami alaih, tidak memberikan salam kepada mereka. Tidak mulai duluan salam. Demikian juga tidak menjawab salam mereka. Imam Ahmad rahmatullahi alaihi dengan sanad yang sahih sampai kepada dia mengatakan bahwasanya man sallama ala mubtadi'in fa huwa yuhibbu. Barang siapa yang memberikan salam kepada ahli bid'ah, berarti dia mencintai ahli bid'ah tersebut. Cinta kepada ahli bid'ah tidak boleh. Bahkan hak mereka adalah dibenci. Dibenci dari relung hati yang paling dalam bahwasanya mereka pelaku kebid'ahan, merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada tahapan tidak memberikan salam. Datang hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak dianggap, kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan pernah sampai pada tingkatan keimanan sampai kalian saling cinta, mencintai. Nah, untuk bisa masuk ke dalam surga, syaratnya adalah beriman. Untuk bisa sampai pada tingkatan keimanan, hendaknya saling cinta, mencintai.
Beliau menyebutkan lanjutan hadisnya, awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang bila kalian mengamalkan perkara tersebut, kalian akan saling cinta mencintai. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya menebarkan salam akan menimbulkan saling cinta mencintai. Artinya kita akan memberikan salam kepada orang yang kita cintai dari kalangan Muslim Salafi. Kalau begitu, tidak boleh memberikan salam kepada, ini para ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh memberikan salam kepada pertama ahlul kufar dan musyrik. Tidak boleh memberikan salam kepada mereka. Baik itu ibtidaan, permulaan tidak boleh beri salam kepada mereka. Kemudian kalau mereka memulai salam duluan, kita menjawab waalaikum. Demikian juga pihak yang tidak boleh kita beri salam kepada mereka karena sebagai simbol kecintaan adalah ahlul bid'ah. Bid'ah tidak boleh untuk disalami. Sebagaimana tidak boleh untuk menjawab salam mereka. Kemudian yang ketiga adalah pelaku maksiat melakukan maksiat secara terang-terangan di hadapan umum, di halayak ramai. Berbangga diri dengan maksiat tersebut. Ini tiga pihak yang tidak boleh kita berikan salam kepada mereka. Dengan alasan bahwasanya memberikan salam untuk cinta. Imam Ahmad ditanya, beliau memberikan beliau berkata bahwasanya man sallama ala mubtadi fa huwa yuhibbu. Karena siapa yang memberikan salam kepada pelaku kebid'ahan berarti dia cinta kepada pelaku bid'ah tersebut. Al-khamis, yang kelima, tarkut tasmiyatillah. Yang kelima adalah meninggalkan penyebutan namanya. Nah, maka penyebutan namanya dalam konotasi baik, konotasi memuji pun tidak. Terlalu terhormat nama mereka disebut, tidak bagus. Artinya orang akan terkenal bahwasanya dia ini disebutkan namanya dalam bentuk kebaikan oleh si fulan. Makanya sebagian orang bahkan pada tingkatan dai ketika menyebutkan di antara deretan nama-nama gurunya, kemudian dia setelah menyebutkan nama dua guru tersebut, padahal orang tersebut telah mengharif. Guruku adalah misalnya Syekh Abdurrahman Al-Adani. Karena telah mengharif tanpa menyebutkan keterangan bahwasanya dia telah mengharif. Artinya orang itu memuji. Artinya di sini di antara momen-momen menghajar adalah tidak menyebutkan namanya. Ini salah dan keliru. Muncul beberapa waktu yang lewat. Sebagai orang entah dari mana dia, dari diketahui, kemudian memberanikan diri untuk memasang pamflet membuka pondok pesantren. Setelah ditelusuri ternyata dia menyebutkan sedikit tentang biografi studinya dan antara guru-gurunya adalah disebutkan Abdurrahman Al-Adani, Abdullah Al-Adani, ahlul bid'ah. Sebagian ikhwan lagi belum mengecek, belum bertanya kepada ahlul ilm tentang hal tersebut, membantu untuk menyebarkan. Hal ini keliru, hal ini salah. Wa'tul buyuta min abwabiha, kata Allah Subhanahu wa taala, datangi rumah dari pintunya, bukan datangi rumah dari jendela. Nyolong namanya. Nah, datangi rumah dari pintunya. Tahu jalannya bagaimana caranya. Nah, membuka majelis, kemudian membuka dari pondok pesantren. Dengan cara seperti itu, kita tidak setuju. Karena dia menyebutkan nama-nama di antara nama-nama yang sudah mengharif, nama-nama yang tergelincir, menyimpang, tanpa memberikan keterangan bahwasanya orang ini sudah menyimpang. Meskipun betul secara kejujuran dia itu adalah gurunya, hanya saja tidak pantas untuk menyebutkan ketika seorang telah munharif. As-sadis, yang keenam, ada mubassil wajhi lahu ma'adami hadris salami wal kalam. Tidak tersenyum di wajahnya. Nah, bahkan tersenyum pun tidak. Pahami baik-baik bahwasanya ahlul bid'ah adalah musuh. Yang lebih buruk permusuhan mereka daripada permusuhan bersama orang kafir, daripada permusuhan dengan binatang, bahkan babi dan monyet. Nah, ahlul bid'ah lebih buruk. Makanya bahkan pada tingkatan tersenyum pun tidak.
Seandainya ada seseorang mungkin kawan lama, teman lama, tapi ketika dia telah tergelincir, terjerumus ke dalam perkara kebid'ahan, dia bermajelis dengan ahlul bid'ah, dia membela kebid'ahan, nah, dia mendukung dai-dai bid'ah, dai-dai mubtadi, bahkan pada tingkatan tersenyum itu tidak boleh. Hak mereka adalah untuk dimusuhi dan untuk permusuhan dengan bermuka masam. Kalau masih terjadi pada sebagian kita mungkin karena tinggal satu kota, pasarnya satu pasar atau mungkin bertetangga. Nah, agar tidak terulangi permasalahan seperti ini, katakan, wahai fulan, engkau adalah musuhku, jangan lagi mendekat kepadaku. Selesai urusan. Dia tidak akan datang. Daripada kita berwajah senyum, kemudian masih mengharap kebaikan daripada dia, terus terang mengatakan, wahai fulan, engkau tadi musuh, kita musuh, tidak sama kita. Jangan mengaku kita sama. Selesai ukuran, besok itu tidak akan datang lagi. Maka mungkin balik dia yang musuhi engkau. Bukan dia, bukan antum yang memusuhi dia, lah. Kebalikannya dia memusuhi antum. As-sabi yang ketujuh, kita selesaikan bab ini. Ada musima'i kalamihi wa qira'atihim, tidak mendengar perkataan mereka serta bacaan mereka, bacaan Al-Quran, bahkan bacaan Al-Quran tidak mendengar bacaan hadis Al-Quran. Ini seperti rekaman-rekaman kaset pelajaran khutbah, jangan didengar. Jangan sampai kita mendengar sesuatu yang mungkin kita anggap adalah kebaikan, ternyata dia selipkan di dalam kebaikan tersebut keburukan. Bid'ah dia kemas dalam bentuk sunnah. Batil dia selimuti dengan al-haq. Kemudian tertancap dalam dada kita sesuatu yang tidak bisa lepas nantinya. Nah, jangan. Mereka katakan di sini tidak mendengar perkataan mereka, bacaan mereka. Demikian juga sebagian ikhwah, barakallahu fikum jami'an, yang masih mungkin idola dengan sebagian qurra yang mungkin tenar, kemudian bacaannya bagus seperti Masyari Rosyid. Syekh Allah Ta'ala sendiri mengatakan bahwasanya bacaan dia sama dengan bacaan tikus terjepit. Nah, dilantunkan. Tahu sendiri dia adalah munasyid. Asal mulanya sebelum dia jadi qari, dia penyanyi. Anggap dia punya lagu apa itu, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Rahman ya Rahman. Nah, artinya dia penyanyi. Dia munasyid. Dan tidak pantas untuk kemudian diikuti bacaannya, didengar terus menerus. Dan sebenarnya daripada ahlul batin. Asalnya ke-8, ada musyawaratihim, tidak bermusyawarah dengan mereka. Tidak mengajak musyawarah mereka. Baik itu dalam perkara dunia, terlebih-lebih lagi agama. Kalau kita baca dari awal sampai akhir tentang memboikot ahlul bid'ah, intinya anggap berhala. Mereka datang, gak usah digubris. Mereka memberikan salat, anggap saja mereka angin lalu. Al-muhim, anggap saja mereka tidak, sesuatu tidak ada. Laisa lahu mahallun minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Anggap mereka sudah mati. Dan seterusnya, ini bagian kecil yang beliau sebutkan kepada kita. Wailah, di sana masih banyak lagi poin-poin berkaitan dengan secara terperinci bentuk menghajar. Nah, seperti ketika bertemu di jalan, mempersempit mereka ke jalan yang sempit, kemudian tidak menikahkan mahram wanita kita dengan mereka, dan seterusnya. Wailah, ini sebagian kecil yang beliau sebutkan kepada kita, masih akan datang lagi pada lembaran-lembaran setelahnya, datang secara terperinci. Penutup bab ini kata penulis, wa hakadha min as-sifatil lati yata'adda biha az-zajr bil hajri wa tahsur maqasid asy-syar'. Demikianlah di antara tata laksana sifat-sifat yang akan terpenuhi di dalamnya menghardik dan memboikot. Menghardik dengan cara memboikot. Serta terpenuhinya visi dan misi syariat. Visi dan misi syariat kepada ahli bid'ah adalah memboikot. Yang akan terpenuhi itu dengan kita realisasikan poin-poin yang beliau sebutkan secara garis besar, kemudian yang lainnya juga akan ada secara rinci setelah 6 bab-bab berikut ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kita selesaikan mabahas yang keempat, pembahasan yang keempat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca mabahas yang kelima. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.